Melalui program naturalisasi yang terkesan mulai terstruktur, Indonesia kini tengah membangun skuad baru demi menatap beragam agenda besar yang akan mereka hadapi. Dan di tahun 2024 ini, hasilnya pun terbilang cukup positif, ditandai dengan lolosnya skuad Garuda ke babak 16 besar Piala Asia. Lalu dilanjut dengan progres meyakinkan di kualifikasi Piala Dunia, di mana dengan tambahan 4 pemain keturunan, anak asuh Shin Tae-yong selangkah lagi mampu mengunci 1 tiket lolos ke putaran 3 kualifikasi tahap selanjutnya. Lantas melihat kemajuan signifikan ini, tentu asa ke Piala Dunia pun ikut mencuat. Meskipun kita harus lebih realistis bahwa itu semua tak mudah. Tapi yang jelas, Indonesia kini tengah berjalan di jalur yang tepat menuju era emas persepakbolaan tanah air. Lantas dalam upaya mendobrak kancah internasional, siapakah tulang punggung era emas Indonesia yang akan memikul tugas ini dalam beberapa tahun ke depan? Era emas Timnas Indonesia. Dalam sejarahnya, tim Merah Putih telah melalui beberapa periode serta menghasilkan beberapa generasi emas sepak bola. Ditandai dengan lahirnya skuad tangguh di tahun 50-an, pasukan-pasukan elit terus saja terbentuk di dekade-dekade berikutnya. Namun sebagai pelopor, generasi tahun 50-an yang dinahkodai Antun Tony Pogacnik tetap dinilai sebagai era terbaik Timnas Indonesia yang begitu melegenda. Sebab di tahun 1956, Timnas untuk pertama kalinya mampu berkompetisi di ajang Olimpiade, bahkan langsung sanggup menembus babak perempat final. Lalu pada tahun 1958 di ajang Asian Games, skuad legenda ini bahkan mampu menyabet medali perunggu yang menjadi satu-satunya medali dari kompetisi tersebut hingga saat ini. Bahkan hebatnya, generasi emas ini mendapat perhatian khusus dari FIFA setelah Sir Stanley Rose, mantan presiden FIFA itu sendiri mengaku terkesan dengan pola pertahanan yang dianut skuad Garuda pada era ini. Lalu setelah beberapa dekade, setelah melewati generasi-generasi hebat lainnya, Indonesia yang saat ini dinahkodai Shin Tae-yong tampaknya akan mengulang era emas Timnas, seperti yang terjadi di tahun 50-an. Sebab jika melihat proyek pelatih asal Korea Selatan ini, kemajuan di berbagai jenjang level mulai dirasakan hasilnya. Terlebih melihat perjudiannya yang berani memotong satu generasi demi prospek jangka panjang. Maka bisa dibilang, Coach Shin Tae-yong sedang memupuk akar filosofi agar sepak bola Indonesia memiliki identitasnya sendiri, layaknya negara-negara besar sepak bola dengan filosofinya masing-masing. Ditandai dengan keberhasilan lolos ke babak 16 besar Piala Asia sebagai langkah awal. Ini merupakan kali pertama skuad Garuda mampu menembus babak knockout ajang terbesar se-Asia itu. Lantas dengan pengalaman tersebut, ditambah dengan amunisi pemain keturunan yang memperdalam pola permainan tim Merah Putih, kini Timnas pun sedang memasang target tinggi untuk lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan jika itu terwujud, maka Indonesia dengan komposisi skuadnya saat ini telah menandakan era emas mereka sekali lagi. Pemain kunci era emas Indonesia. Shin Tae-yong menyadari pengalaman yang dimiliki para talenta yang ia pupuk sendiri belum cukup untuk mampu bersaing di level teratas Indonesia. Dan untuk itu, dirinya bersama PSSI sedang gencar-gencarnya melacak talenta keturunan terbaik guna menyalurkan kualitas serta membimbing para pemain lokal di atas lapangan. Dan benar saja, kini variasi kekuatan yang ada di skuad Garuda menyeimbangkan komposisi line up setelah para pemain naturalisasi yang dipanggil mampu menambal ketimpangan yang sempat ada. Lantas, jika membahas kualitas, sejauh ini Tom Haye selaku jenderal lapangan tengah telah menunjukkan kapasitasnya sebagai gelandang top berstandar Eropa dengan visi yang luar biasa. Dan diharapkan, playmaker berusia 29 tahun ini mampu membimbing Marcelino Ferdinand serta Ivar Janner yang memang dipersiapkan untuk proyek jangka panjang Timnas. Lalu selain Tom Haye, Indonesia juga memiliki Jordi Amat senior di lini belakang. Bersama kolaborasi pemain abroad lainnya seperti Jay Itzes serta Justin Hubner, Rizky Ridho akan berkolaborasi bersama mereka mengamankan jantung pertahanan. Sedangkan Asnawi dan juga Arhan akan menjadi tim support di sisi sayap bersama dengan pemain kelas Eropa seperti Nathan Choon, Shain Patinama hingga Sandy Walsh. Sedangkan untuk juru gedor, Ragnar Oratmangun yang tampil impresif di laga debutnya akan dipercaya memimpin lini serang Garuda yang akan diduetkan dengan deretan pemain muda seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana hingga Rafael Strijk. Lantas jika komposisi skuad ini diperhatikan,
Tentu line up milik Shin Tae-yong saat ini merupakan salah satu yang terbaik di kawasan Asia. Menariknya, hal ini justru membuat para pemain keturunan lainnya tergugah untuk menjadi bagian dari proyek raksasa Indonesia. Dan terbaru, Kevin Dix yang merupakan defender elit Eropa karena mampu beberapa kali masuk dalam line up terbaik UCL dikabarkan berubah pikiran setelah menggantungkan ajakan PSSI dengan ingin segera dinaturalisasi. Selain nama besar seperti Kevin Dix, ada juga Martin Paes yang saat ini berkompetisi di liga yang sama dengan Lionel Messi, MLS. Dan dikabarkan dirinya telah tersedia pada bulan Juni nanti saat berhadapan dengan Irak pada babak kelanjutan kualifikasi Piala Dunia. Di balik mewahnya skuad Indonesia saat ini, tentu banyak pro kontra atas keputusan PSSI yang ugal-ugalan menaturalisasi para pemain keturunan. Terlebih jika membandingkan skuad Indonesia saat ini dengan era emas di tahun 50-an dulu. Pasalnya, perbedaan ini sangat tidak seimbang. Namun ternyata, hal ini sudah menjadi fenomena lumrah dalam perkembangan dunia sepak bola. Di mana sebelum Indonesia, negara tetangga Malaysia sudah lebih dulu gencar menggaungkan proyek ini di kawasan Asia Tenggara. Lantas saat ini pun terdapat 14 nama yang merupakan pemain naturalisasi di kubu skuad negeri jiran. Sedangkan di kancah internasional, ada Maroko yang baru-baru ini menuai sukses besar setelah memasukkan 14 pemain naturalisasi di daftar skuad yang mereka bawa ke Piala Dunia. Dan hasilnya, pasukan Singa Atlas pun menjadi negara Afrika pertama yang mampu menembus babak semifinal Piala Dunia. Dan sekali lagi, meski banyak menuai pro kontra, namun bagi siapapun yang mengalir darah Indonesia di tubuhnya, memiliki hak yang sama untuk membela Indonesia di berbagai ajang. Seperti yang diutarakan Jay Itzas, pahlawan Indonesia di 2 laga krusial terakhir, di mana menurutnya, para pemain keturunan bukanlah orang asing yang tidak memiliki hak membela tanah nenek moyangnya. Saya bukanlah orang luar yang membela Indonesia, tetapi saya adalah orang Indonesia yang pulang untuk membela Indonesia. Selain itu, Vietnam yang dulunya tampak anti-naturalisasi kini merubah pandangan mereka dan dikabarkan mulai menebar para scouter untuk melacak talenta keturunan naga emas demi mengembalikan kejayaan mereka di Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Jadi itulah cerita di balik kembalinya era emas sepak bola Indonesia yang ditandai dengan bergabungnya para pemain keturunan yang akan melengkapi kualitas skuad serta mengatasi ketimpangan yang ada di skuad Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.